Wow, pasca berseteru dengan Rasman Arif Nasution, mantan asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris tampak mengalami metamorfosa luar biasa. Tak hanya semakin populer, aktivitasnya pun semakin meluas di berbagai bidang digelutinya. Seiring namanya yang kian bersinar, Iklima yang baru saja berulang tahun ke-22 tampak menggelar pesta megah lengkap dengan panggung musik meriah, hingga menyawer musisi dengan uang jutaan rupiah. Lantas seperti apa curahan hati Iklima Kim yang kini merasa tenang karena jauh dari rengkuhan dan bayang-bayang Rasman Arif Nasution, mantan kuasa hukumnya? Di sisi lain, mantan kuasa hukum Iklima Kim tersebut yaitu Rasman justru kian tersudut. Selain dilaporkan banyak pihak baik terkait tudingan ijazah sarjana hukum palsu karena tidak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti, juga berbagai tudingan lainnya. Kini Rasman juga terancam dicopot dari keanggotaannya di Perkumpulan Advokat Indonesia Bersatu atau Peradi Bersatu yang baru menerimanya. Rasman akan dicopot jika ia menjadi tersangka terkait laporan berbagai pihak ke polisi. Peradi Bersatu menyatakan akan mencabut SK dan kartu pengenal anggotanya jika Rasman menjadi tersangka. Lantas, seperti apa respon Uya Kuya dan Rasman atas pernyataan tersebut? Lebih heboh lagi, Rasman Arif Nasution kembali dilaporkan Kongres Advokat Indonesia atau KAI, lembaga advokat yang memecat Rasman sebelumnya ke Polda Metro Jaya. Rasman dituding menggunakan ijazah sarjana hukum palsu dan terancam penjara selama 6 tahun. Lantas benarkah Rasman juga mempertanyakan langkah Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang yang telah melaporkannya ke polisi? Benarkah Rasman merasa tidak bersalah dengan sikapnya dan siap melawan jika dirinya merasa dikriminalisasi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Sosok mantan asisten pribadi pengacara kondang Hotman Paris Hutapea Iklima Kim tampak kian bersinar dan populer pasca terlibat perseteruan dengan mantan kuasa hukumnya Rasman Arif Nasution. Aktivitas Iklima Kim belakangan ini makin luas, bahkan merambah ke panggung hiburan. Dari akun sosial medianya, Iklima yang sudah berusia 22 tahun baru saja menggelar pesta ulang tahun mewahnya bersama teman-teman hingga membuat panggung musik meriah. Dari video yang diunggahnya ke sosial media pribadinya, pada pesta mewah ulang tahunnya tersebut, Iklima Kim tampak menyawer para musisi dengan uang fantastis sekitar beberapa juta rupiah dalam pecahan 100.000 dan juga pecahan 50.000 rupiah. Iklima tampak bahagia. Ia juga terlihat berdendang ria di panggung yang megah di hari bahagianya tersebut. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, sayang. Semoga semuanya tercapai ya. Amin, amin, amin. Amin. Semoga cepat nikah. Amin. Masa? Tinggal ini aja ya.
hitung dari atas sampai bawah ini harus berapa gaunnya ya. Oke, ini gaunnya kalau boleh tahu. Jangan dong, nanti aku mau. Nggak apa-apa sayang, kita harus keluarkan semua. Harus sedikit sombong. Gak apa-apa, sombong. Ada. Kamu kita kan gak tahu hati orang. Oh, tahunya dia nggak tahu hati orang, tahunya hati apa ya? Iya, itu maksudnya. Oke, nggak apa. Oh, yang berlian di leher itu. Jangan dong. Ya ampun, dan memang nyata. Baru kemarin ada di Plaza Indonesia, sekarang sudah di leher. Ada apa ini? Terus. Tapi sebenarnya kamu bahagia banget ya? Galaunya mahal banget sih Neng. Curhatnya langsung ke Neng Rini loh. Jadi langsung ke orang. Aku pikir tuh acara penting. Katanya cuma pengen curhat sama Neng Rini. Gabut doang. Kalau sekarang jauh lebih fresh, pikiran juga udah istilahnya tuh kayak beban ini dikasih ke mereka dan mereka dengan senang hati menerima beban itu gitu loh untuk menyelesaikan. Terlepas dari jeratan atau jebakan asmara Rasman Arif Nasution, kabarnya membuat Iklim Hakim sangat merasa merdeka. Kalbunya pun merasa tenang dan damai, lebih menikmati hidupnya dengan maksimal, bisa bergerak bebas, mengepakkan sayap asmaranya dengan leluasa, menanti kehadiran pangeran hatinya yang ia damba dan rindukan. Semua itu dinanti Iklim Hakim dalam ketenangan dan aktivitas kerja yang bisa dilakoninya kini dengan fokus dan tersenyum penuh kemenangan. Ya, Iklim Hakim kini menemukan jati dirinya yang sebenarnya dan apa adanya, meski masih dibayang-bayangi seteru dengan Rasman yang sudah jauh dari pelupuk mata dan hatinya. Jauh lebih fresh, jauh lebih enjoy. Udah bisa gerak, udah bisa lingkup geraknya tuh udah luas banget sekarang. Berhadapan dengan hukum, siapa sih yang enggak dak-dikduk hatinya gitu. Tapi dengan adanya lawyer-lawyer yang sekarang mendampingi aku, jauh lebih tenang, jauh lebih yakin. Seperti yang kalian lihat juga, aku bisa bergerak dengan leluasa, bisa bekerja dengan leluasa, bisa senyum juga gitu loh. Iklim Hakim yang kini makin populer dan bahagia dengan hidupnya terlepas dari jeratan dan bayang-bayang cinta dengan Rasman. Lantas benarkah Rasman justru terancam dipecat dari Peradi Bersatu? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semua, jangan lupa tonton Intens setiap hari Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Makin populernya nama Iklim Hakim pasca terlibat perseteruan dengan Rasman. Sebaliknya, seteru Iklima tersebut yaitu Rasman justru terancam dicopot dari keanggotaannya di organisasi advokat yang baru menerimanya, yaitu Perkumpulan Advokat Indonesia Bersatu atau Peradi Bersatu. Soal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Peradi Bersatu, Dr. Boy Kanu bersama Rudi Kabunang. Menurut Ketua Umum Peradi Bersatu, SK dan kartu pengenal anggota Rasman dari Peradi Bersatu akan dicabut kalau Rasman menjadi tersangka atas laporan banyak pihak, baik soal ijazah palsu maupun soal lainnya. Lantas seperti apa tanggapan Uya Kuya atas peringatan tegas dari Peradi Bersatu tersebut? Dewan Pimpinan Nasional Peradi Bersatu sudah sepakat bahwa apabila saudara Rasman menjadi TSK, maka SK dan KPN dicabut. Kenapa? Karena kita tidak main-main. Organisasi Peradi Bersatu itu bukan abal-abal. Intinya adalah organisasi advokat di Indonesia itu banyak banget kan. Nah, organisasi advokat pasti harus menjaga marwahnya juga. Organisasi harus dijaga dan harus memiliki keputusan yang benar. Dan menurut saya, saran saya, organisasi apapun, bukan hanya advokat saja,
Kalau udah sampah dibuang, jangan dipungut lagi. Ya, ibaratnya kita jalan di tengah jalan. Ini kita bicara secara umum ya. Kalau saya punya organisasi atau punya kantor nih. Kita ketemu kebo di jalan, jangan kita kantongin, kita bawa ke rumah. Serumah jadi bau. Ya kan? Sampah tuh buang pada tempatnya. Tapi kalau misal saya punya kantor, ada orang yang dikeluarkan dari kantor, orang tiba-tiba karena menyalahin kode etik, dia melanggar, pindah lagi, melanggar lagi, saya terima. Kasihan kantor saya nanti jadi sampah. Buat semua orang ya, yang suka koar-koar tapi tanpa dasar asumsi yang jelas. Jangan membuat opini sendiri, jangan membuat asumsi sendiri yang membodohi masyarakat, di mana semua masyarakat sekarang udah pinter, nggak bisa dibodohin lagi. Masyarakat udah tahu, kayak ngomong soal ijazah, ya. Ijazah siapapun yang tidak terdaftar di Dikti, tidak bisa dilihat datanya di PD-Dikti, universitas tidak ada, mahasiswa tidak ada, udah pasti tidak legal, udah simpel itu kok, ya kan? Udah nggak usah banyak alasan-alasan lagi, udah masyarakat udah pinter. Sekarang ini berguna buat semua orang yang misalnya kalian kuliah, tiba-tiba data kalian nggak ada di PD-Dikti, kalian tanya dong, tanya kampus kalian, kenapa data universitas kita, data mahasiswa saya tidak ada di Dikti? Kalau sampai universitas juga nggak ada, dosen yang nggak ada, kalian jangan berkoar-koar, tuntut itu universitasnya, laporkan. Ya kan, kalau kalian merasa sebagai korban, laporkan. Jangan malah seluruh universitas malah dibela. Terancam dicopot dari Peradi Bersatu, reaksi Rasman tampak santai. Jika terbukti ijazahnya palsu atau menjadi tersangka, maka ia akan mengundurkan diri. Tetapi Rasman tampak percaya diri bahwa dirinya tidak akan menjadi tersangka walaupun ada 1.000 orang yang melaporkan dirinya ke polisi. Alasan dari rasa percaya diri Rasman pun mengejutkan, yaitu karena ia yakin berjalan pada kebenaran yang ia yakini sendiri. Ya, jadi saya appreciate karena apabila tersangka terkait dengan urusan keadvokatan saya, tidak usah mereka Bapak cabut anggota saya akan mengundurkan diri. Tapi ingat, satu pun dari dokumen itu tidak ada yang palsu. Dan tidak pula saya menggunakan akta palsu atau keterangan palsu atau melakukan kebohongan publik atau saya secara sengaja menggunakan dokumen palsu. Terjawab sendiri. Jadi intinya masalah ijazah saya itu sudah ada di SPM data atau pangkalan data dan itu ada suratnya. Tapi di Dikti gimana, Pak? Nanti apa terbukti? Ya ada di Dikti lah. Sudah didaftarkan ke Dikti. Oke. Sudah ada tanda terima dari Dikti. Kan sudah saya tunjukin. Jangan terlalu berambisi seolah-olah saya bakal tersangka, bakal ditahan, bakal diproses hukum. Tahu, tidak saya pertimbangkan untuk saya lapor kalau dia. Mana peduli saya mau 1.000 yang LP-kan saya, nggak ada urusan. Mau 1.000 juga saya LP-kan orang, nggak ada urusan. Karena saya berjalan pada koridor kebenaran yang saya yakini. Geger Rasman Arif Nasution terancam dicopot dari Peradi Bersatu. Seperti apa pula langkah Kongres Advokat Indonesia melaporkan Rasman ke Polda Metro Jaya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Geger, Rasman Arif Nasution terancam dikeluarkan dari Peradi Bersatu jika berstatus tersangka atas laporan banyak pihak. Lebih geger lagi, karena perkumpulan advokat yang mengaku memecat Rasman yaitu Kongres Advokat Indonesia KAI, baru-baru ini melaporkan Rasman ke Polda Metro Jaya dengan terkait ijazah palsu. Pihak KAI berargumen bahwa mereka meyakini ijazah Rasman adalah palsu karena sudah jelas-jelas pihak LL Dikti Wilayah 3 sudah resmi mengeluarkan pernyataan bahwa ijazah Rasman palsu
karena tidak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi alias PDDikti. Atas laporan pihak KAI, Rasman terancam hukuman pidana 6 tahun penjara. Hari ini kami dari Kongres Advokat Indonesia yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap saudara Rasman Arif Nasution. Laporannya sudah diterima dan yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah. Sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LL Dikti, ya, Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat. Dan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, yaitu menggunakan gelar yang tidak benar. Ancaman pidananya 6 tahun. Karena Rasman untuk di Polda Metro sini saja, mengenai ijazah palsu sudah ada 2 LP. Sehingga LP kami ini yang ketiga. Tapi setelah berdiskusi dengan perwira penyidik, mereka mengatakan bahwa justru yang paling sangat berkepentingan adalah Kongres Advokat Indonesia. Karena Rasman menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Kami menyodorkan berbagai data, misalnya Rasman ini ketika bulan Juni saat gonjang-ganjing, dia baru menyerahkan ijazah lulusan sarjana hukum Ibnu Khaldun. Padahal dulu-dulu datanya tidak ada. Dan lucunya data yang dia serahkan ijazahnya itu tertulis lulus sarjana hukum Universitas Ibnu Khaldun 27 Juni 2014. Padahal dia mengikuti ujian ya sebagai advokat pada bulan Februari 2014 sehingga bulan Mei Kongres Advokat Indonesia ada orang-orang tertentu yang menyatakan dia memenuhi syarat sebagai advokat. Maka berproseslah. Tapi setelah rame-rame dia berbuat macam-macam, begitu banyak pengaduan. Jadi inilah LP-nya mana? Ya, ini LP-nya. Maju. Ini LP-nya ya. Bagi kami tuh sengketa kepemilikan mereka urusan mereka. Tapi bagi kami dia menggunakan akta palsu untuk menjadi pengacara. Sementara dia menyerahkan ijazah itu baru bulan Juni 2022. Di ijazahnya yang dia serahkan itu lulus Juni 2014. Bagaimana dia bisa menjadi advokat di bulan Februari 2014? Dan dia disumpah di Pengadilan Tinggi Ambon bulan November 2015. Artinya apa? Dia menjadi advokat itu tidak melalui proses sarjana hukum, PKPA, magang, lalu baru disumpah. Di formulir pendaftaran dia, ini lebih ngeri lagi. Coba tunggu sabar teman-teman. Di formulir pendaftaran dia, ini yang saya tunjukkan. Dia ketika mendaftarkan diri, pegang. Dia ketika mendaftarkan diri, ini lucu nih teman-teman. Nih, agak tinggi. Contoh. Dia mendaftarkan diri. Ini formulir pendaftaran di KAI. Rasman Arif Nasution. Kurang tegak. Oke, begini. Ini dia mendaftarkan diri. Rasman Arif Nasution, tanggal lahir, ya, alamatnya, lalu mengenai pendidikannya. Ini yang lebih ngeri. S1 Hukum. Universitas Islam Sumiati University Science Malaysia. Ngeri. Apakah Malaysia menyelenggarakan pendidikan yang sarjana hukum? Nah, jadi University Science Malaysia. Lalu ada lagi UIC. Lalu UIC jadi sekolahnya sarjana hukumnya itu Medan, Jakarta, Medan, Penang, Jakarta. Semua ini, nah, ya, dia tulis tahun 1995, 1998, 2013, maka ditandatangani ini. Yang kemudian ada catatan lagi nih,
ada catatan dari panitia. Mungkin karena berkasnya tidak lengkap, ada yang memberi panitia membuat catatan ACC Bang Egy. Nah, dalam hari ini kan Egy Sujana. karena Egy Sujana panitia, ketua panitia. Beliau bilang bahwa ya kami tidak bertugas memverifikasi saudara Rasman karena saudara Rasman itu bukan bukan calon advokat. Oke. Tapi advokat, karena calon advokat itu ya diuji, diverifikasi oleh panitia kalau dia mau ikut ujian. Kalau dia ikut pendidikan itu ada panitianya lagi atau mungkin bersamaan dengan ujiannya, nah pasti siapa panitianya. Kemudian ketika akan disumpah itu diverifikasi oleh pengadilan tinggi, terus apa masalah? Jadi saya kira itu nggak ada masalah di situ. Itu murni hanya ya kalau menurut saya ya hanya dari barisan sakit hati saja. Tak hanya menghadapi laporan Kongres Advokat Indonesia, Rasman kini juga tampak merasa cemas atas laporan Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan membuat keonaran dan berita bohong terkait pengakuan Rasman pernah menjadi kuasa hukum Budi Gunawan bersama. Rasman merasa heran mengapa Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang melaporkan dirinya ke polisi. Rasman mengklaim bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataannya soal Irjen Pol Riki sembari menggebrak meja. Ia juga sudah menunjukkan surat kuasa sebagai salah satu kuasa hukum Budi Gunawan bersama Egy Sujana ketika itu yang ditandatangani langsung oleh Budi Gunawan. Karena itu, Rasman meminta Irjen Pol Riki meminta maaf 7 kali 24 jam itu sudah cukup. Hanya, Rasman mengingatkan bahwa jika dirinya dikriminalisasi secara hukum, maka ia siap melawan karena menurutnya semua orang sama di mata hukum. Saya mau tanya sekali lagi, salah apa saya kepada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang? Bang, tolonglah abang jawab. Salah apa Rasman Arif sama abang? Saya hanya kritik abang. Saya sedikit tersinggung kepada abang. Karena abang berbicara di podcast Uya Kuya, di preskon bersama dengan Farhad Abbas, Richard Lee, Dennis kalau ada di situ, mengatakan bahwa saya bukan pengacara Bapak Komjen Pol Budi Gunawan. Dan menantang saya menunjukkan surat kuasa. Bahkan teman abang dan dia mengatakan bersama dengan abang akan mengangkat tangan kalau ada surat kuasa saya tunjukkan. Bukan malah saya katakan saya tidak peduli dengan jenderal kau. Emang salah saya katakan jenderal kau? Memang dia jenderal. Memang saya doktor. Terus kalau saya katakan misalnya kalau itu profesor, saya nggak peduli dengan profesor kau, kan sama aja. Saya nggak peduli dengan dokter kau, sama saja. Emang ada di situ yang salah? Kalau saya mengatakan purnawirawan, itu biar lebih terang. Bahwa purnawirawan itu purna bakti. Kok ada laporan katanya saya di situ membuat keonaran? Keonaran yang mana? Justru makanya bang, abang jangan terjebak dalam tanda kutip dengan skenario orang. Kita nggak ada masalah. Kan sudah saya bilang, saya tidak mengatakan saya pengacara Pak Budi Gunawan sendiri, bukan. Ada saya, ada Bang Egy Sujana, ada juga Bang Riki Sitohang, ada Bang Magdir, ada Bang Frederick Yunadi dan teman-teman. Nah, dan mereka tidak pilah-pilah. Yang beliau katakan bahwa tidak ada 2 surat kuasa. Sekarang saya buka rekamannya. Saya pakai fakta, bos. Jadi tidak saya merekayasa. Kok saya dilaporin? Jangan aneh-aneh gitu loh bang. Abang yang memulai bang, maka abang yang mengakhiri. Kita dengarin sama-sama. Ada 2 surat kuasa terlepas dari apapun peran. Tidak ada 2 surat kuasa terlepas dari apapun peran. Saya ulangi ya. Saya nggak mau campur tahu urusan beliau tuh. Iya. Karena saya juga
Ya, tapi saya juga tidak mau ini dibuat jadi mainan seolah-olah ada 2 surat kuasa. Kalau sebagai pengacara saya tuliskan di sini. Ya. Itu tidak. Kalau memang tidak terima dengan saya katakan, silakan saya persilakan saudara Rasman tuntut saya. Kok tiba-tiba ada orang Ini lain temannya. dengan enaknya, dengan Pengacara santainya, juga. bahkan dengan sombongnya, Nah, dengan sombongnya. mengakui dia sebagai kuasa hukum Budi Gunawan. Itu yang ingin kita luruskan. Tapi dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan surat kuasa. Kalau ini nanti sebentar dia tunjukkan, ini kuasa saya loh. Tanda tangan seperti ini. Saya sama Mas Pak Rasul tanda tangan. Jelas ya? Jelas Bang? Nih, tidak ada 2 surat kuasa ya Bang. Jadi abangku, Bang Riki Sitohang yang baik, abang jangan terbawa skenario Bang. Abang termakan omongan abang. Dan namanya abang manusia Bang, ada khilafnya. Makanya saya minta abang minta maaf 7 kali 24 jam. Bukan buat orang. Kalau saya pukul meja, apa yang salah di situ? Saya nggak peduli dengan jenderal kau. Kenapa? Rupanya artinya saya tidak peduli walaupun Bang Riki atau Anda jenderal. Saya tidak peduli karena memang sejatinya kita sama di mata hukum. Jadi kemarin laporan polisi ada gelar khusus, wah saya pantau itu Pak. Saya ini pengacaranya Pak Komjen Budi Gunawan. Saya banyak bergerak di menangani perkara-perkara di Bareskrim, di Polda, di mana-mana. Saya tahu yang namanya Tribrata Polri, saya tahu yang namanya edaran Kapolri, saya tahu yang namanya SOP, saya tahu yang namanya KUHAP dan KUHP. Jangan coba-coba, karena merasa ini, karena ini, terus bisa dibelok-belok orang jadi tersangka. Bisa, oh ada Kompolnas, ada DPR RI, ada Presiden. Saya salah satu juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf. Saya pertanggungjawabkan itu. Saya ikut diklat. Semua ada pemberitaan. Saya ikut di Indonesia Lawyers Club. Memang bisa Pak saya rekayasa. Dan yang saya tahu bahwa penegakan hukum equality before the law, sama di mata hukum. Jadi jangan coba-coba mencoba mengkriminalisasi. Saya akan lawan sampai kemanapun. Tapi yang jelas justru gue bertanya kepada Abang Rasman yang sudah ada panggilan di Polda Sumut, panggilan kasus Bang Samsul, kok dia malah ke Jakarta. Terus panggilan kasus Bu Evi di Jakarta, kok malah ke Medan. Ya, jadi setiap dipanggil ke Medan, jalan ke Jakarta. Di panggilan di Jakarta ke Medan. Abang kan katanya orang hukum, harusnya ikutin peraturan dong. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.